Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat selalu lah ya. Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan pada video kali ini, kita masuk di episode ke-31 ya. Yang di video kali ini kita akan melengkapi komponen-komponen frame login dan registrasi yang sudah kita bikin template frame-nya di video sebelumnya. Jadi, di video sebelumnya itu kita sudah berhasil untuk ngebuat templates dari frame login maupun frame registrasi. Begitu ya teman-teman ya. Dan ini kalau mau di close bisa alt tab kemudian close, atau kita bisa stop di sini di text editor kita. Kalau di NetBeans itu ada di kanan bawah ada tulisan atau ada icon X, itu close, silahkan dipencet aja. Kalau di Visual Studio Code di sini stop, sama aja. Bisa pindahin ke right dulu begini. Sip. Jadi kita langsung aja mulai teman-teman. Kita yang pertama akan menambahkan sebuah link exit di pojok kanan di sini ya. Ada link exit, dan untuk link exit ini nanti dia akan ya seperti namanya exit atau keluar, dia akan menghentikan program kita atau meng-close program kita. Begitu. Dan untuk exit ini digunakan di semua komponen ya, di sini semuanya ada exitnya. Gitu. Nah, kita bakal bikin tombol exit itu, atau sebenarnya itu label doang. Kita bikin tombol nantinya, kita bikin action ketika diklik gitu. Oke, jadi kita bikin kelasnya sekarang. Kita taruh di mana? Kita taruh di com.partials. Gitu, itu kan komponen ya. Komponen kita taruh di com.partials, kita bisa plus atau klik kanan, kemudian new Java class, tulis aja kelasnya misalnya adalah C keluar gitu ya. Sip, gini. Atau gini deh, C link keluar, sorry, biar lebih mendetail. Link keluar. Oke, biar di refactor, sip, gini. Nah, kemudian ini kan adalah label. Jadi kita perlu import Java titik swing. Sorry, saya tadi akan kepleset untuk ngomong Java titik awt. Java titik swing titik j label. Gini. Kemudian nanti kita juga butuh untuk import Java. Oh, kalau misalnya untuk color dan font itu kan satu package ya, nggak perlu diimport. Gini aja. Sip. Kemudian yang pertama kita bikin untuk konstruktornya dulu, tapi jangan lupa, ini hampir lupa, untuk kelas ini extend atau keturunan dari kelas JLabel. Gini, sip ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin konstruktor public clink keluar. Gini, kita perlu beberapa parameter nanti, yaitu adalah sumbu x-nya, integer x gitu. Sip, kenapa kok hanya sumbu X aja? Karena untuk yang sumbu Y itu pasti 0 di semuanya. Ini juga 0. Gitu ya. Dan untuk width-nya semua sama, height-nya juga semua sama, dan lain sebagainya itu sama. Itu kita perlu untuk atur sumbu X-nya doang. Gitu teman-teman. Sip, nah kemudian apa yang kita lakukan? Oke, yang pertama kita gini dulu. C-link keluar ini kita set bounds-nya. Integer X itu sesuai dengan yang dikirimkan ke parameter, kemudian Y-nya itu pasti 0, kemudian width-nya itu adalah 82, oke, 82, dan untuk height-nya itu 70, gini. Nah, kemudian kita akan set text-nya apa? Keluar. Gini. Sip ya. Kalau udah apalagi? Kalau udah kita bikin font-nya. Oke, kita set font. Oke, untuk font kita taruh di kelas JFont supaya nanti nggak berantakan. Gitu. Ini kita bisa duplikat aja ke bawah. Ini kita namain dengan gini deh. Link exit font. Gitu. Ini Poppins Bold untuk nama fontnya. Poppins Bold. Kemudian size-nya berapa? 20. Size-nya 20. Ini teman-teman semuanya. Sip ya.
Kalau udah, kita tarik di sini cfonts titik link exit font. Gitu. Karena dia satu package, nggak perlu kita import package-nya di sini atau kelasnya di sini. Itu satu package dia. Nah, terus apa lagi? Kita set foreground-nya, itu ya. Kita ambil dari check color, kemudian warnanya adalah black. Kok black? White. Terus apa lagi teman-teman? Nah, kemudian ketika kita sudah atur fontnya, lalu color-nya, kita atur untuk event listener terhadap mouse. Caranya gimana? Caranya, jangan lupa kita akan buka dokumentasinya. Atau search aja Java Swing Documentation. Gini, kenapa kok harus buka dokumentasi? Ya karena ini adalah sumbernya ya. Kita nggak mungkin ngehafal codingan yang sangat amat banyak tersebut. Itu di mana tuh? Di JLabel. Kita cari JLabel. Kemudian ada metode yang namanya add event listener. Add mouse listener. Gitu. Kita bisa search aja add mouse listener di sini dia. Nih. Klik aja. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini dia butuh sebuah objek parameter sebuah objek dari mouse listener. Nah, mouse listener ini kelas abstrak ya atau interface. Jadi kita perlu untuk tarik kelas turunannya. Nah, di sini kita akan terapkan kelas-kelas yang di kategori all know implementing class. Nah, ini adalah kelas-kelas yang kita bisa implementasikan dalam bentuk objek. Tepatnya kita akan pakai yang mouse adapter. Ini harusnya teman-teman udah beres nih. Sip. Kita bisa nanti override untuk beberapa metode yang kita perlukan. Oke, jadi yang pertama, kita bikin objek baru dari dari kelas mouse adapter di package java.awt.event. Dia ada di java.awt.event. Gitu. Teman-teman bisa import atau gini aja. java.awt.event. Lalu kelasnya apa? Langsung kita import dan implementasikan di sini. Nama kelasnya adalah mouse adapter. Gini. Oke, kalau udah kita langsung overriding dia. Gitu. Add, override, gitu ya. Kita akan manfaatin kalau misalnya mouse kita ada di atas komponen tersebut. Jadi nama metodenya apa? Nama metodenya adalah mouse entered. Gitu. Kita akan overriding method ini. Jadi public, dia tipenya void, namanya adalah mouse entered. Gini, dia butuh parameter ya dari mouse event. Nah, mouse event ini ada di package java.awt.event juga. Oke, jadi java.awt.event namanya adalah mouse event. Gini, misalnya kita namain dengan gitu ya, event. Gini. Sip. Nah, kemudian kalau misalnya mouse kita ada di atas komponen tersebut, kita mau ngapain? Nah, kita mau ubah kursor kita jadi gini. Jadi hand. Gitu ya. Kalau misalnya nanti mouse kita itu sudah terlepas di atas komponen tersebut atau dari komponen tersebut, itu nama metodenya adalah di dokumentasinya mouse exceeded. Oke, exceeded. Kita mau ngapain? Gitu. Kalau misalnya mouse kita terlepas dari komponen tersebut, terlepas terhindar dari atas komponen tersebut, mouse kita jadi default seperti ini. Nah kita akan tanganin dulu untuk yang kursor berbentuk hand atau tangan, ngeling, gitu gampangnya. Kita bisa tarik kelasnya itu ada di, kita bisa cari gini aja deh, Java awt kursor. Gitu. Nah, di sini nih. Di Java Platform SE7. Biar kita sama-sama tahu. Ada banyak sekali properti statik ya. Ada crosshair kursor dan lain sebagainya. Gitu. Untuk yang hand kursor itu namanya adalah, nama properti statiknya adalah hand kursor. Gitu. Dan untuk yang
kelas kursor ini ada di java.awt.kursor. Gitu. Sip ya. Coba kita set kursornya. Metodenya adalah set kursor. Gitu. Jadi kita langsung aja buat objeknya di sini dari java.awt.kursor gini ya. Terus kita kasih parameter dia. Apa parameternya? Kalau kita mau instansiasi objeknya dia. Nah ini nih. Tipenya apa? Kursor kita mau apa? Yang kita bisa ambil dari integer ini. Itu kita pilih salah satu. Kita mau hand. Oke. Kita mau dari. Kita bisa copy aja dari sini. Properti statiknya apa? Hand kursor. Gitu. Sip ya. Kemudian kalau misalnya mouse-nya kita terlepas dari komponen tersebut, kita akan ubah kursornya jadi default kursor seperti biasa kursor kita. Oke, kalau sudah kita coba terapin di kelas start frame kita. Jadi kita bisa bikin aja di sini, import dulu, jangan lupa namanya adalah c-link keluar gitu. Terus kita bikin sebelum title deh, public, lalu c-link keluar, kita namain dengan link keluar sama dengan new c-link keluar gini. Kemudian untuk integer x-nya, nah dia untuk sumbu x-nya berapa? 1168. Oke. 1168 gitu. Sip ya. Kalau udah, kita bisa add dia di BG karena kan dia di BG ya, di background, di biru. Jadi di mana nih? Di sini deh. BG add gitu ya. Link keluar. Nama objek kita yang instansiasi dari kelas c-link keluar. Gitu. Kalau udah coba kita running teman-teman. Oke, ada tuh di sini. Dan kalau mouse kita di sini, oke, dia jadi hand kursor, gitu ya. Kalau kita keluar, jadi default, gitu. Kemudian ini kalau kita klik belum jadi, kenapa? Karena kita close dulu aja, atau kita stop dulu. Karena untuk event mouse yang diklik belum, kita tambahin ya. Jadi di sini kalau dia nanti di klik, jadi mouse clicked. Ini dia mau ngapain? Ini jangan lupa ada parameternya. Kita bisa copy aja, paste di sini. Kalau diklik ngapain? Ya gampang aja. System titik exit kemudian 0. Jadi hentikan program kita. Jadi sekarang kalau kita running, kita bisa exit dari tombol ini. Gitu. Cuman kan gak afdol ya kalau kita misalnya salah klik atau gimana, jari kita kepleset, kita perlu konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi berarti kita menggunakan kelas yang namanya JOptionPaint. Nah, kita bisa import kelasnya, import java.swing JOptionPaint. Gitu, kita kasih tahu dulu pertanyaannya. Yakin tuh ini yang keluar gitu. Sip ya. Kalau udah paham, kita bisa search aja kelasnya di sini. Di java.swing. Kita coba cari java.swing. Nah, di sini. Kelasnya langsung muncul di bawah. Kita cari di sini JOptionPaint. JOptionPaint. Nah, di sini. Kemudian kita bisa contek aja dari yang nah ini. Jadi tombolnya nanti kita bisa custom. Ya, ini kita bisa copy, kemudian kita paste di sini. Kita rapiin dikit. Gini. Terus rapiin gini. Sip, kita tinggal ganti aja ini. Iya atau batal. Gitu, tombolnya kita bisa custom. Nah, terus untuk title-nya ini adalah konfirmasi keluar gitu misalnya. Terus untuk teksnya kita mau ganti dengan yakin ingin keluar aplikasi gitu.
Sip ya. Kemudian ini saya nggak mau warning message, tapi dia adalah question. Gini. Kemudian nanti, ini kan dia mengembalikan nilai ya. Show option dialog, kita tampung nanti pengembalian nilai integernya ke variabel yang namanya adalah konfirmasi. Gini. Sip ya. Kemudian di bawahnya kita cek. Ini agak rumit nih. If, kalau misalnya konfirmasi, oke, sama dengan 1, atau sama dengan 0 gitu ya. Ini kan dia indeks ke 0, dia indeks ke 1. Nah, nanti yang dikembalikan adalah tombol mana yang kita tekan. Oke, iya, indeks ke berapa? 0. Dikembalikan. Berarti integer konfirmasi isinya 0. Kalau kemudian nanti yang kita klik adalah batal, itu kan yang dikembalikan adalah indeks 1 di tombol batal. Nah, kita akan melakukan pengecekan kalau misalnya yang diklik iya aja. Maka ngapain? Sistem titik exit 0. Statusnya 0. Gitu, cobain ya. Kita running lagi. Kita klik. Yakin ingin keluar aplikasi. Kalau batal, ya nggak ngapa-ngapain karena nggak ada pengecekan kita tadi. Kalau misalnya iya, beres. Gitu. Itu untuk komponen C exit link atau link keluar gitu ya. Kita bisa close aja karena udah beres. Nah, kemudian apalagi teman-teman yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah di sini ada JLabel. Kayak username, password gitu ya. Kita nanti namain ini dengan misalnya adalah label form gitu. Ya, kita buat sekarang kelasnya. Jadi kita bisa ke com.partials, kita klik kanan, new Java class, kita agak cepet aja. Misalnya nama kelasnya adalah C form label. Gitu. Kita import karena ini adalah JLabel, java .swing .JLabel. Gini label. Kemudian ini extend dari JLabel. Gitu. Kemudian kita bikin konstruktornya public C form label. Ini sorry. Tadi itu di yang C link keluar kita belum ini ya. Super. Gitu. Gak apa, gini aja. Ini juga kita jalankan konstruktor dari kelas parentnya gitu ya, atau super kelasnya. Kemudian ngapain? Nah, terus ini ada parameter nggak? Coba kita deteksi ya. Kira-kira ada parameter nggak teman-teman? Untuk height-nya pastilah ya. Height-nya segini. Nah, mungkin width-nya aja. Width-nya. Dan dia nanti ada pilihan. Dia center untuk horizontal alignment-nya atau tidak. Gitu. Kalau tidak, dia di left. Kalau center, dia di center. Kalau iya, dia di center. Karena nggak semuanya nanti kita butuhin form label ini center seperti ini untuk horizontal alignment-nya. Contoh nih. Contoh untuk yang ini. Nah, ini kan enggak ya. Dia adalah left horizontal alignment-nya. Gitu. Sip. Jadi kita perlu apa aja, teman-teman? Sekarang kita perlu untuk yang pertama adalah integer x, integer y karena kita mau atur posisinya. Kemudian integer width. Gitu kita perlu atur nanti untuk ininya, lebarnya karena nggak semuanya lebarnya sama. Di sini mungkin lebarnya 450, cuma nanti ketika kita taruh di frame lain bisa berbeda. Gitu aja. Sip. Kemudian sesudah width apa? Sesudah width kita akan taruh parameter boolean center alignment nggak? Gitu. Sip ya. Kemudian kita atur set bounds-nya integer x, sumbu xx, sumbu yy, width. Kemudian height-nya kan udah pasti berapa width-nya atau height-nya 30. Oke, 30. Gitu. Kemudian kita cek if gitu ya. If kalau apa? Kalau center alignment-nya sama dengan true atau gini aja. Sama aja pengertiannya. Kita set untuk horizontal alignment-nya gitu ya, JLabel center. Kalau enggak, ya enggak. Kalau ini false,
ya udah nggak usah di set ke center gitu. Kemudian untuk set vertical alignment-nya kita set ke center juga. Ini karena untuk vertikal kan dia pasti di center. Kalau kita cek, nah dia di center ya, atau di middle gitu. Terus kita set font-nya. Sekarang set font kita bisa ambil dari C fonts, cuman kita belum bikin fontnya. Oke, kita bikin dulu fontnya. Kita namain properti static konstantanya dengan form label font gitu. Ini fontnya apa? Poppins medium, ukurannya 18. Poppins medium ukurannya 18 gitu. Kita tarik di sini form label font. Kemudian kita set foreground-nya atau warna teksnya itu adalah dari C color. Ini warnanya apa nih? Black ya, 000. Oke, black gitu. Sip. Kalau udah, coba kita terapin di sini, di card start kita. Jadi kita bikin untuk objeknya di property di sini public sorry kita belum tarik ya. Oh belum, kita belum tarik. C form label gitu. C form label misalnya adalah label username sama dengan new C form label gini. Yang pertama untuk sumbu X nya berapa dari card 0 0, kemudian Y nya berapa 84, kemudian width nya berapa, width nya 450, kemudian dia center alignment nggak, iya gitu. Sip. Kalau udah di card start gitu ya, di sini card start add apa tadi, form label username gini. Coba kita running ya. Kita running. Belum. Kenapa kok belum? Ini nggak keluar karena kita lupa untuk ngeset teksnya. Oke, jadi kita tambahin dulu nih di sini. String, misalnya teks gitu ya. Kemudian di bawahnya kita bisa set teksnya, ambil dari parameter teks. Kita bisa tambahin berarti di sini. Teksnya apa? Itu misalnya adalah username. Gitu, kita udah add tadi. Kita bisa coba debugging. Oke, muncul ya. Sip.